Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Walk to Talk. Edisi hari ini, hari Senin 19 Agustus 2024. Hari ini atau sore ini kita akan berbincang mengenai barusan kita tadi telah menyaksikan, telah resmi dideklarasikan Pak Ridwan Kamil sebagai bakal mungkin akan jadi calon gubernur Jakarta 2024-2029, dan misteri inisial Tuan S atau Mr. S yang akan jadi pendampingnya Ridwan Kamil terjawab sudah sore ini. Mariam terjawab sudah sore ini, dan jawabannya Tuan S yang dimaksud adalah dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yaitu Pak Suswono, mantan Menteri Pertanian era Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono periode 2008-2009. Ya, sudah resmi ya, berarti PKS Partai Keadilan Sejahtera meninggalkan Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024. Itulah alasan kenapa saya tulis di IG kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah, akidah politiknya PKS. Karena PKS ini kan akidah politiknya kan adalah partai yang benar-benar kontra dengan yang namanya Jokowi. Ya. Semenjak Jokowi atau Pak Joko Widodo jadi presiden ke-7 Indonesia dari 20 Oktober 2014 sampai nanti masa jabatannya untuk periode kedua itu selesai di 20 Oktober 2024 yang akan datang. PKS ini adalah partai yang konsisten berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Itu akidahnya. Dan akidah PKS ini adalah sebagai partai yang beroposisi dan senantiasa mengkritisi tiap-tiap kebijakan dari Presiden Jokowi, gitu loh. Dan PKS ini adalah partai yang sangat dikenal anti terhadap Jokowi. Bahkan dalam manifestasi akidah politik PKS yang terbaru, PKS ini tidak akan mendukung politik dinasti, katanya. Politik dinasti haram, menolak politik dinasti, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi ya, namanya iman itu bisa goyah. Iman politiknya PKS goyah karena konon katanya akan diberi jabatan menteri di era Presiden ke-8 Indonesia, Pak Prabowo Subianto nanti. Dan konon katanya mungkin ada sesuatu lah yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada PKS kalau selama ini PKS itu terus-terusan berada di luar jangkauannya Presiden Jokowi gitu ya. Tapi at the end hari ini
19 Agustus 2024, saya boleh mengusulkan kepada Anda bil khusus mungkin simpatisannya PKS dan Anda yang mungkin selama ini boleh dibilang loyalis ya dari PKS, yang kecewa dengan keputusan DPP PKS yang kalau boleh saya katakan murtad dari akidah politiknya. Akidah politiknya sudah meninggal dunia ini. Ya, saya usulkan bil khusus yang berada di Jakarta, ya kita pasang bendera kuning dan kirim karangan bunga turut berduka cita atas wafatnya akidah politik dari PKS, atas meninggal dunianya iman politik dan akidah politiknya dari PKS. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah. Gini ya, selama ini PKS ini adalah partai yang begitu terkenal agresif menyerang Presiden Jokowi secara polisinya. Bahkan sampai ada tuduhan PKS ini adalah pihak yang membohiri para pembenci Jokowi. Gitu loh. Tuduhan itu pernah saya lontarkan ketika saya masih menjadi penghamba dari Jokowi sebelum saya bertobatan nasuha. Ya. Dan tuduhan itu masih ada di kalangan para penuhan Jokowi sampai hari ini. PKS ini adalah partai yang selama ini dikenal sebagai peternak pembenci Jokowi. Gitu loh. Tapi ternyata 19 Agustus 2024 PKS telah meninggal dunia akidah politiknya, bergabung dengan orang yang selama ini dikritisi dan dituhankan oleh para manusia-manusia. Kalau boleh saya bilang, ya kalau saya boleh pinjam Alkitab Injil, ya itu adalah pengamal Injil 1 Korintus pasal 4 ayat 10 dan juga Injil Yeremia pasal 4 ayat 22. Itulah yang terjadi saat ini. Ya. Jadi nggak tahu kenapa, apa mungkin PKS takut juga nasibnya seperti Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Nasdem, PKB, PAN, PAN, dan partai-partai lain yang disandra oleh Jokowi, ya, oleh Raja Jokowi, ya, oleh bukan Kurios tapi Theos Jokowi, ya. Jadi mungkin ini boleh dibilang manuver yang unprecedented gitu loh. Jadi ya gugur sudah peluang Anies Baswedan untuk bisa nyalon sebagai gubernur Jakarta. Karena Anies Baswedan hanya didukung PDIP, P3 pun juga sudah berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju di pendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu loh. Maka untuk kali pertama saya sih golput ya. Karena saya jujur, saya nggak mau Jakarta ini makin berantakan gitu loh. Gini, kenapa sampai ada upaya penjegalan terhadap nama Anies Baswedan dan juga Pak Ahok?
dari PDIP. Ya. Jadi begini, Anies Baswedan itu dianggap sebagai rising star, pendatang baru di dunia politik nasional yang tadi statusnya adalah rising star, sedang bersinar kebintangannya Anies Baswedan di politik. Nah, disinyalir kalau Anies Baswedan nanti dikasihkan kesempatan nyalon lagi jadi Gubernur Jakarta 2024-2029, kans Anies Baswedan untuk nyalon lagi di Pilpres 2029 itu makin besar dan berpotensi akan jadi rival beratnya dari Presiden Prabowo nanti di 2029. Nah, makanya skenario penjegalan Anies Baswedan ini tuh dijalankan supaya skenario menjadikan Prabowo presiden 2 periode itu sejalan. Tapi ya mungkin orang-orang sono takut dengan Anies Baswedan, sebab saya benarkan juga kata Budi Aristiadi yang sekarang ini Menteri Komunikasi Informasi, ya, bahwa kalau sampai 02 Indonesia Maju Prabowo Gibran kalah, ya, masuk penjara semua itu. Karena kan memang itu ada banyak mega skandal, mega korupsi yang dilakukan semasa 1 dekade kepresidenan Jokowi. Ini yang mega skandal tambang Blok Medan, mega skandal tambang nikel, mega skandal timah, mega skandal bansos, mega korupsi malah, mega korupsi bansos, mega korupsi IKN, mega skandal macam-macam itu. Termasuk ada dugaan Bobi Nasution terlibat dalam mega skandal, maksud saya penyelundupan tambang batubara secara ilegal. Nah, ini yang berusaha ditutup-tutupi dengan rapat gitu ya, dengan pengalihan isu ini dan itu. Jadi publik tuh sengaja dibikin sengaja dibikin ribut, sengaja dibikin ribut agar publik itu tidak bersatu, berkonsentrasi memperhatikan atau membangkitkan ragam mega skandal dan mega korupsi yang terjadi dalam 1 dekade kepresidenannya Jokowi, ya. Nah, kalau seandainya kemarin itu yang menang adalah Anies Baswedan, akan diusut semua itu. Apalagi kalau yang menang adalah Pak Ganjar Pranowo yang saya dukung, akan diusut semua itu mega korupsinya. Tapi ya, alhamdulillah nasib baik Pak Anies dan Pak Ganjar tidak menang dalam Pilpres. Karena kalau salah satu di antara kedua ini menang Pilpres, waduh, hambatannya luar biasa berat, tantangannya luar biasa berat. Karena sudah pasti kepresidenan Pak Anies ataupun Pak Ganjar akan berpotensi dirongrong dan diganggu oleh para ceboker, celenger, para penuhan Jokowi, ya. Karena sudah pasti mereka akan begging memohon
supaya mega korupsi, mega skandal ataupun berbagai-bagai kejahatan yang terjadi selama 1 dekade kepresidenan Jokowi ini tidak diusut. Pasti akan begging. Karena kita tahu sendiri kan, baik Pak Anies maupun Pak Ganjar tuh orangnya nggak bisa di begging gitu loh. Ya makanya bersyukurlah gitu loh. Nah mudah-mudahan nanti tahun 2029 Pak Ganjar dan Pak Anies ini bisa berpasangan sebagai capres-cawapres penantang entah Prabowo atau Gibran nanti yang bertanding di 2029 nanti. Saya kalau itu terjadi, pilihan saya otomatis Ganjar Anies, Ganjaran gitu loh. Coba aja kemarin kalau Pak Ganjar dan Pak Anies itu bersatu, Pak Ganjar capres, Pak Anies Baswedan calon wapres. Aduh, mungkin bisa kalah telak itu Prabowo Gibran. Tapi mohon maaf ya, kalaupun kalah Prabowo Gibran, itu pun kalah nggak seberapa, kalah tipis. Ini kan Prabowo hoki itu kan gara-gara efek Jokowi, ya kan? Dan partai-partai pada masuk ke koalisinya Prabowo Gibran itu kan karena diteror, diancam oleh Theos atau Tuhan Jokowi gitu kan. Nanti akan diazab, disiksa, dibikin menderita dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi makanya pada begging, pada pengen minta masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Kecuali PDIP. Nah, ini yang memprihatinkan. Jadi ada politik saling sandra di sini. Saling sandra yang mengakibatkan ya pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini tidak bagus nantinya. Tidak bagus karena akan lemah nanti check and balances-nya, fungsi pengawasan, pemantauan, ya, itu nanti akan lemah. Jadilah PDIP sendirian sebagai oposisi di DPR, ditinggal sendiri PDIP sebagai oposisi di DPR. Ya Pilgub Jakarta inilah tanda-tanda bahwa PDIP itu akan sendirian gitu loh di luar pemerintahan Presiden Prabowo nantinya. Karena satu-satunya partai yang tidak berhasil disandra oleh Jokowi itu adalah PDIP. Satu-satunya partai yang tidak bisa di macem-macemin tuh.